Teknik kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Setiawan dengan NIM 2307050060 dari program studi Teknologi Informasi. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu topik penting dalam dunia digital, yaitu teknik kripto atau biasa disebut juga kriptografi. Topik ini mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zaman yang serba online seperti sekarang. Nah, biar makin penasaran, yuk langsung kita bahas. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa data pribadi di internet bisa tetap aman? Padahal kita sering mengirim informasi penting, mulai dari login akun, transaksi online, sampai ngobrol lewat chat. Nah, coba bayangin kalau semua data itu dibaca dengan bebas sama orang lain. Nah, disinilah pentingnya teknik kripto. Ini bukan ilmu sihir, tapi bagian penting dari dunia keamanan digital yang melindungi semua aktivitas kita dari dunia maya. Jadi teknik kripto atau kriptografi itu adalah ilmu yang dipakai buat menyembunyikan pesan supaya pengirim dan penerima bisa ngerti. Nama kriptografi sendiri asalnya dari bahasa Yunani, artinya menulis secara tersembunyi. Tujuan utama itu buat menjaga kerahasiaan data, memastikan datanya nggak diubah, dan verifikasi identitas. Sederhananya, teknik ini bikin kita nggak gampang dicuri atau dipalsukan. Secara umum, kriptografi bekerja lewat proses yang namanya enkripsi dan dekripsi. Enkripsi itu ialah proses mengubah data bagaimana plain text jadi bentuk acak yang nggak bisa dibaca sembarangan. Deskripsi sebaliknya yaitu mengembalikan chip text ke bentuk aslinya supaya bisa dibaca lagi. Tapi ada satu hal penting yang bikin semua jalan, yaitu kunci. Kunci ini kayak password rahasia yang dipakai untuk nge-lock dan unlock data. Dan ingat ya, tanpa kunci yang benar, data terenkripsi gak akan bisa dibuka. Inilah kenapa kunci itu inti dari teknik kripto. Nah, disinilah kita kenal dua jenis utama kriptografi dan asimetris. Nah, setelah tahu cara kerja dasar kriptografi, sekarang kita lihat jenis-jenisnya yang umum digunakan. Kriptografis simetris. Ini jenis kriptografis yang dipakai satu kunci yang sama dengan enkripsi dan deskripsi. Contohnya kayak AES dan DES. Tapi masalahnya ada di pengiriman kuncinya. Kalau kuncinya jatuh ke tangan yang salah, ya data kita bisa dibobol juga. Kemudian ada kriptografi asimetris. Nah, kalau ini lebih aman karena pakai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik bisa disebar ke siapa aja buat enkripsi, tapi cuma kunci privat yang bisa dideskripsi. Contohnya seperti RSA dan e-Gmail. Walau lebih lambat, tapi cocok buat komunikasi yang butuh keamanan tinggi. Kemudian ada hash function. Kalau ini agak beda, karena hash function itu fungsinya buat enkripsi deskripsi. Contohnya SHA-256 atau MD5. Biasanya dipakai buat tanda tangan digital, blockchain, atau cek file rusak atau enggaknya. Mungkin tanpa sadar kita sudah pakai kriptografi hampir setiap hari. Contohnya waktu buka website yang ada gemboknya, itu pakai HTTPS dan HTTPS. Itu jalannya berkat kriptografi. Terus kalian pernah dengar soal Bitcoin atau blockchain? Nah, itu juga pakai teknik kripto yang mungkin buat ngejaga keamanannya.
ataupun pas kita login ke aplikasi, ngisi form, ngisi data, atau transaksi lewat internet banking. Semuanya dilindungi oleh teknik kripto. Nah, jadi itu pembahasan singkat tentang teknik kripto. Ternyata di balik semua layar aktivitas digital kita ada sistem keamanan canggih yang kerja buat jaga privasi dan data kita.